Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 kelas 4, Indahnya Keragaman di Negeriku, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Silakan disimak ya. Tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, ini anak-anak sedang memakai baju tradisional dari berbagai daerah. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Suta Soma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Suta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Yuk kita pelajari bersama. Buka halaman 1, subtema 1, Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Ayo membaca, bacalah dalam hati teks berikut. Suku bangsa Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Lanjut halaman 2. Nah, gambar 1 ini adalah suku Dani dari Papua, gambar 2 suku Tengger, dan gambar yang ketiga suku Nias. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1, kata sulitnya misalnya slogan. Artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, sensus. Artinya penghitungan jumlah penduduk ekonomi dan sebagainya yang dilakukan oleh
pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Yang nomor 3, etnis. Artinya penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Lanjut halaman 3, nomor 2. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Yaitu ada 2 paragraf. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Selanjutnya, pokok pikiran paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Bawahnya, ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Lanjut halaman 5. Ada gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Bawahnya, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena mendapat gaya yang diberikan oleh kuda. Bawahnya, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Pedati akan bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh kerbau. Bawahnya, ayo mencoba. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Nomor 1, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Lanjut halaman 5. Nomor 2, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Nomor 1, kegiatannya, aktivitas yang dilakukan mendorong meja, hasilnya yaitu meja bergeser. Yang kedua, menarik meja, meja pun bergeser. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan adalah mengangkat tas, hasilnya tas terangkat. Bawahnya, meletakkan tas, hasilnya tas kembali ke posisi semula. Yang ketiga, melipat atau meremas kertas. Hasilnya, kertas berubah bentuk. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya.
Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya juga. Dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Tanya Siti. Lanjut halaman 6. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Tugas, tuliskan pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian bacakan catatanmu di depan teman-teman dan gurumu. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Ini ada gambar orang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Lanjut halaman 7. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, dari kelima pertanyaan tadi, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Yang kedua, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Yang ketiga, jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Yang keempat, buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi. Yang kelima, kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ayo mengamati, perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Ini ada gambar anak-anak sedang main tarik tambang, terus ada yang sedang membuat gerabah, terus ada seorang ibu yang menggendong anaknya menggunakan kain, dan yang terakhir adalah pedati sapi. Lanjut halaman 8. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1, apa yang dimaksud gaya otot? Yang kedua, perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Bacakan di depan kelompok lain, lalu serahkan kepada bapak atau ibu guru. Kamu telah mengetahui salah satu jenis gaya, yaitu gaya otot. Salah satu contoh penggunaan gaya otot yaitu pada pembuatan gerabah. Tahukah kamu bahwa seni membuat gerabah tersebar di Indonesia? Ayo membaca. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama
daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat. Hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumula. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulak ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulak ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Nah, ini adalah gambar macam-macam kendi. Masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, ini adalah gambar gerabahnya ya. Lanjut halaman 10. Ini adalah pembuatan gerabah Papua. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sebangkumu tentang informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada buku catatanmu, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Hari ini saya belajar tentang suku bangsa, macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Lanjut halaman 11. Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada ayah dan ibumu asal suku bangsa
mereka masing-masing. Misalnya, asal suku bangsa ayahku adalah misalnya Melayu, asal suku bangsa ibuku Jawa gitu ya, atau bisa yang lainnya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.